Pemirsa, hingga Sabtu malam kondisi banjir akibat tanggul Sungai Wulan yang jebol di Demak, Jawa Tengah masih tinggi meski ada tren penurunan banjir. Dampak banjir akibat tanggul jebol ini berdampak kepada ribuan jiwa yang harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Untuk informasi selengkapnya kita terhubung dengan rekan Budi Hutomo dari Demak, Banten. Budi, kira-kira ini sudah berdampak sejauh mana? Berapa desa dan juga kecamatan yang terdampak banjir dari tanggul Wulan yang jebol ini? Ya, selamat pagi Gemma dan Febrian. Bisa saya informasikan untuk kondisi banjir sampai Minggu pagi ini kondisinya sudah berangsur surut, namun untuk ketinggian banjir masih tinggi. Karena untuk banjir akibat tanggul angin yang Sungai Wulan yang jebol ini mengakibatkan ribuan rumah terendam banjir. Dampak banjir pertama dirasakan oleh warga yang berada di tepian sungai, yaitu Desa Ketanjung dan Desa Karanganyar. Untuk saat ini banjir meluas di 7 kecamatan dan 35 desa yang ada di Kabupaten Demak. Untuk saya informasikan di saat ini kondisi banjir sudah mulai berangsur surut dan namun ketinggian masih bervariatif. Untuk yang terendah 50 cm dan yang terdalam masih 2,5 meter maksudnya. Ya, Febrian. Iya, Budi, sejauh ini desa dan kecamatan mana yang paling parah terdampaknya akibat tanggul jebol ini? Ya, sampai saat ini untuk desa yang paling parah adalah dan kecamatan yang terparah berada di Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Gejah. Karena dua kecamatan tersebut berada di bantaran Sungai Wulan. Untuk di Kecamatan Karanganyar sendiri ada 9 desa yang terdampak dan di Kecamatan Gejah sendiri ada 6 desa yang terdampak. Di dua kecamatan ini sebanyak 15.000 jiwa harus mengungsi. Dan untuk saat ini ketinggian banjir di rumah warga masih sekitar 3 meter. Ya, nah. Ya, Budi, untuk warga yang mengungsi, tadi Anda katakan ada beberapa yang mengungsi. Apakah mereka mengungsi di tenda-tenda yang sudah disiapkan bertahan di dekat tanggul atau seperti apa? Ya, untuk bisa kami informasikan untuk titik-titik pengungsian yang disediakan BPBD Kabupaten Demak dan Kabupaten Kudus ada 17 lokasi pengungsian yang tersebar di Kabupaten Demak dan Kudus. Namun ada sebagian warga yang bertahan di tanggul karena mereka lebih nyaman di tanggul, selain bisa melihat kondisi banjir juga bisa menjaga harta bendanya. Ya. Iya, Budi, sejauh ini ada total berapa pengungsi di lokasi dan di mana saja titik lokasi pengungsian ini? Ya, untuk saat ini jumlah pengungsi sebanyak 15.543 jiwa mengungsi di beberapa titik pengungsian. Untuk di Kabupaten Kudus ada 3 titik pengungsian, yaitu di Terminal Jati, ada di Kecamatan Jati, dan ada di DPRD Kabupaten Kudus. Dan yang lainnya tersebar di Kabupaten Demak sendiri yang berada di lokasi-lokasi yang tidak terkena genangan banjir. Budi, 15.000 pengungsi yang tadi Anda katakan, apakah itu sudah termasuk pengungsi yang harus sampai dengan menuju ke Kudus mengungsinya? Ya, dari total 15.000 adalah total semua warga yang mengungsi dari Kabupaten Demak, baik yang berada di Kabupaten Demak maupun yang berada di pengungsian di Kabupaten Kudus. Dan para pengungsi saat ini yang dibutuhkan adalah pakaian pantas pakai dan pampers serta obat-obatan. Iya, Budi, kita akan kembali untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai banjir di Demak, tapi kita akan jeda terlebih dahulu untuk mendengarkan kumandang azan subuh berikut ini. Pemirsa, Anda kembali di Metro Pagi Prime Time. Kita masih terhubung dengan Budi Hutomo, kontributor Metro TV yang berada di Demak, Jawa Tengah mengenai tanggul jebol di Sungai Wulan. Dan Mas Budi, untuk saat ini bagaimana dengan kondisi pengungsi? Apa saja yang paling dibutuhkan dengan pengungsian, terutama pengungsi yang saat ini juga sudah meluas hingga ke Kudus ya, pengungsian titiknya? Ya, Gemma, yang saat ini dibutuhkan oleh para pengungsi, terutama ibu-ibu, adalah pakaian dalam dan pakaian untuk anak-anak atau pampers.
Dan untuk kebutuhan logistik makan untuk para pengungsi saat ini sudah mencukupi. Karena dari berbagai elemen dan warga yang tidak terkena banjir, mereka bahu-membahu membantu warga yang terkena bencana dengan memberikan makanan atau logistik kepada para pengungsi. Ya, Budi, kemudian sekali lagi ini kita bahas bahwa warga yang mengungsi sampai dengan ke Kudus seperti itu. Nah, mengapa warga ini diungsikan sampai dengan ke Kudus, Budi? Apakah karena sudah terlalu overload di Demak atau bagaimana? Ya, bisa saya informasikan untuk sebagian warga yang di daerah Karanganyar ini yang terdampak banjir, mengapa harus diungsikan ke Kabupaten Kudus? Karena untuk lokasi banjir ini berdekatan dengan Kabupaten Kudus. Selain itu juga bila dibawa ke pengungsian yang ada di Kabupaten Demak itu terlalu jauh dan tidak bisa dilalui dengan perahu karet. Sehingga dari pemerintah Kabupaten Kudus meminta bantuan, pemerintah Kabupaten Demak maksud kami meminta bantuan pemerintah Kabupaten Kudus untuk menyiapkan posko dan lokasi-lokasi untuk pengungsian warga Demak yang terdampak banjir. Iya, Budi, sejauh ini bagaimana dengan penanganan tanggul jebol dari pemerintah daerah? Apakah sudah ada mulai perbaikan? Ya, untuk penanganan tanggul jebol sendiri sudah dilakukan perbaikan dan kemarin dari pihak BPBS dan PUPR sudah menerjunkan 5 alat berat untuk membendung lokasi jebolnya tanggul. Namun kendala masih derasnya air yang berada di jebolan tanggul membuat tim penanganan tanggul kesulitan untuk memperbaiki tanggul. Dan dari data yang kami terima, mereka memperkirakan 3 atau 4 hari baru bisa menyelesaikan perbaikan tanggul sambil menunggu arus sungai Wulan yang surut. Baik, artinya masih menunggu arus sungai Wulan surut sehingga nanti perbaikan tanggul bisa dilakukan lebih maksimal. Terima kasih Budi Hutomo atas informasi Anda langsung dari Demak, Jawa Tengah. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.